Lahan semi gambut di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Pemkab Jambi siapkan interkoneksi tol Jambi-Palembang menuju ke Ningki. Puluhan ribu masyarakat di Provinsi Jambi masuk dalam kategori miskin ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Jambi hari ini edisi Kamis 31 Agustus 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Habib Jaya, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Muaro Jambi membuat lahan semi gambut di Kumpeh Ulu terbakar. Sementara itu, proses pemadaman tim Satgas Darat dibantu 2 unit heli waterbombing. Petugas Karhutla kembali berjibaku memadamkan kebakaran lahan. Kali ini terjadi di Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran yang terjadi pada Rabu sore kemarin berhasil dipadamkan tim Satgas Darat dengan menggunakan mesin pompa air. Selain tim Satgas Darat, juga dibantu pemadaman melalui udara dengan 2 heli waterbombing. Setelah 4 jam tim berjibaku, akhirnya lahan semi gambut yang merupakan perkebunan sawit berhasil dipadamkan. Dalam proses pemadaman, tim terkendala dengan angin kencang sehingga membuat api cepat menjalar. Kita lakukan dan menggunakan waterbombing dibantu dengan dukungan dari TNI Polri. Masyarakat Muaro Jambi untuk kiranya kami himbau untuk tidak membuka lahan secara dengan membakar. Karena kita ketahui bahwa dampaknya sangat luar biasa untuk kita semua yang bisa menimbulkan dampak kerugian luar biasa untuk masyarakat Muaro Jambi dan dampak bukan. PLT Kalak BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, sejauh ini tim Satgas Karhutla masih melakukan penyelidikan akibat kebakaran yang terjadi. Sedangkan untuk luas kebakaran masih dalam pendataan tim Satgas. Sedangkan untuk pemadaman api ada 200 personil Satgas yang diterjunkan di lahan perkebunan sawit milik masyarakat dan tanah kas desa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Polisi kembali menindak aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal. Penindakan itu digalakkan mencegah terjadinya karhutla imbas dari meledaknya aktivitas ilegal tersebut. Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Jambi menangkap 2 pelaku penambang minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Keduanya yaitu KS dan HS, warga pendatang dari luar Provinsi Jambi. Keduanya ditangkap saat menyedot minyak dari sumur ilegal. Pengungkapan itu setelah polisi mendapat informasi adanya aktivitas pengeboran di desa tersebut. Penindakan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan tersebut akan terus digalakkan untuk mencegah insiden kebakaran lahan. Apalagi saat ini kondisi wilayah di Provinsi Jambi mengalami kekeringan akibat pengaruh El Nino lemah. Kedua pelaku saat ini diamankan dan ditahan di rutan Polda Jambi. Di Treskrimsus Polda Jambi, tepatnya hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pukul 15 sore, itu anggota kami itu berhasil mengamankan 2 orang. Ini pelaku penambang minyak ilegal eksplorasi. Yang kita bisa amankan 2 orang, itu satu inisial H, satu lagi inisial KS. Ini di 2 sumur berbeda, jadi ada 2 laporan polisi yang bisa kita naikkan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti alat pengeboran. Mereka terancam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas dengan ancaman penjara 5 tahun. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Titik panas di Kabupaten Tebo dalam 2 hari terakhir nihil. Meskipun demikian, saudara, namun upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tetap dilakukan tim Satgas Karhutla. Berdasarkan data BPBD Tebo, titik panas dalam 2 hari terakhir nihil. Tidak adanya titik panas itu disebabkan turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kabupaten Tebo Nafri Junaidi mengatakan, meski nihil titik panas, namun upaya pencegahan tetap dilakukan tim Satgas Karhutla.
Upaya pencegahan itu dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG Jambi, cuaca panas masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Nafri Junaidi mengajak masyarakat Kabupaten Tebo untuk mencegah karhutlah dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ini hujan terus kan, hujan beberapa hari ini ya, artinya hampir nihil nih. Nah, walaupun ada spot-spot kayak di Pangasoy kan sedikit tuh, belakang kita tetap siap siaga. Karena ini beberapa hari ini hujan, artinya mengurangilah kekhawatiran kita terhadap dampak El Nino kemarin. Berdasarkan data BPBD Tebo, jumlah titik panas mulai Januari hingga akhir Agustus 2023 mencapai 97 titik panas. Titik panas terbanyak terdapat di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sumai dan Muara Tabir. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan rencana pembangunan interkoneksi eksit tol Bayung Lencir Tempino menuju kawasan Kemingking. Upaya itu ditargetkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan terbukanya jalur distribusi menuju sentra produksi. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera, khususnya pada proyek Bayung Lencir Tempino sepanjang 15,4 km, disambut pemerintah Provinsi Jambi dengan penyiapan interkoneksi menuju kawasan Kemingking di Kabupaten Muaro Jambi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Muhammad Fauzi mengatakan, interkoneksi yang akan menyambungkan eksit tol di Desa Muaro Sebapo menuju sentra produksi pertanian di kawasan Kemingking dilakukan untuk meningkatkan nilai lebih keberadaan jalan tol. Melalui pembangunan interkoneksi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, ditargetkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah dengan terbukanya jalur-jalur distribusi. Saat ini, rencana interkoneksi yang akan dibuat itu tengah dalam tahapan detail engineering design. Fauzi menjelaskan tahapan DED atau studi kelayakan yang dilakukan pada tahun 2023 akan memakan anggaran daerah 1 miliar rupiah. Sementara, untuk pembebasan lahan maupun pengerjaan pembangunan jalan akan lebih dahulu melihat kondisi anggaran daerah. Jika memungkinkan, proses pembebasan dan pengerjaan fisik akan dilakukan secepatnya. Dengan kehadiran tol, kita sudah melakukan kajian dan perencanaan untuk konektivitas dari exit tol ke sentra-sentra produksi. Salah satunya yang kita buat tuh dari exit tol Sebapo menuju kawasan Kemingking. Selain merencanakan interkoneksi menuju kawasan Kemingking, Dinas PUPR Provinsi Jambi juga merencanakan untuk membangun interkoneksi menuju Muaro Sabak. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. KPU Sorolangun terima laporan masyarakat terkait hasil DCS Caleg DPRD Pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Bawaslu Batanghari menerima laporan sengketa bacalek dari salah satu partai politik. Saat ini proses penyelesaian sengketa telah memasuki tahapan pemeriksaan alat bukti. Pasca penetapan DCS beberapa waktu lalu, Bawaslu Batanghari menerima laporan sengketa dari salah satu partai politik, yakni Partai Kebangkitan Nusantara, yang mengklaim telah dirugikan oleh hasil DCS yang ditetapkan KPU. Pada penetapan DCS itu, 20 berkas bacalek dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat. Bahkan saat ini tidak lanjut dari penyelesaian sengketa pemilu telah masuk dalam tahapan sidang penyampaian alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak pelapor maupun terlapor. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan proses penanganan sengketa berlangsung selama 12 hari kerja. Nantinya sidang adjudikasi akan dilanjutkan ke tahapan penyampaian kesimpulan kepada pihak pelapor serta terlapor. Kita lanjutkan hari ini masih dalam agenda yang sama, agenda pemeriksaan alat bukti, tapi difokuskan kepada pemeriksaan saksi-saksi. Poinnya yaitu dari
permohonan yang mereka sampaikan itu berkaitan dengan keputusan KPU yang menyatakan dalam daftar calon sementara itu. Sidang adjudikasi yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan penyampaian alat bukti itu digelar secara terbuka untuk umum dengan menghadirkan kedua belah pihak pelapor, yakni Partai PKN serta terlapor pihak KPU Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Sarolangun menerima 1 laporan dan masukan serta tanggapan dari masyarakat terkait hasil putusan daftar calon sementara atau DCS caleg DPRD Sarolangun untuk pemilu 2024. KPUD Sarolangun telah menerima 1 laporan terkait bakal calon legislatif yang telah ditetapkan dalam daftar calon sementara untuk pemilu 2024 di DPRD Sarolangun. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Ari Wibowo mengatakan, setelah ditetapkan dan diumumkan ke publik daftar calon sementara Bacalek, pihaknya membuka dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan menilai masing-masing Bacalek. Hingga penutupan masa sanggah, pihaknya menerima 1 laporan dan masukan terkait status seorang Bacalek sebagai aparatur sipil negara di Pemkab Sarolangun. Tanggapan masyarakat yang kemarin di tanggal dari hari Senin itu tanggal 2 itu sudah habis masanya, itu baru 1 yang masuk tanggapan masyarakat sejauh ini itu menyatakan bahwa caleg ini PNS, masih PNS. Nah, dari proses ini kami akan turun dan kami akan klarifikasi ke caleg itu. Setelah menerima laporan dan tanggapan masyarakat, KPUD Sarolangun secepatnya melaporkan ke partai politik yang bersangkutan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 7 September 2023 untuk klarifikasi bagi partai politik. Kemudian dari sanggahan parpol, pihak KPUD Sarolangun akan melakukan rapat pleno. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Bungo menerima 1 tanggapan daftar calon sementara atau DCS caleg DPRD Bungo dari masyarakat. Tanggapan itu berupa status salah satu caleg DPRD Bungo yang masih berstatus sebagai tenaga honorer di salah satu instansi lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. KPU Bungo menerima 1 laporan tanggapan atau masukan hasil putusan DCS calon legislatif caleg DPRD Bungo pada pemilu 2024. 1 laporan itu merupakan tanggapan dari masyarakat terkait syarat calon salah satu caleg pada pemilu 2024. Komisioner KPU Bungo Hardinus mengatakan, sejak dibukanya tahapan tanggapan dari masyarakat, KPU Bungo hanya menerima 1 tanggapan persyaratan caleg yang sudah diumumkan sebagai DCS. Tanggapan itu berupa status salah satu caleg DPRD Bungo yang masih berstatus sebagai tenaga honorer di salah satu instansi lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Selain itu, selama tanggapan masyarakat yang berlangsung sejak 19 hingga 28 Agustus 2023, tidak terjadi sengketa yang dikeluhkan oleh partai politik. Menyikapi adanya 1 tanggapan DCS dari masyarakat, pihak KPU Bungo memberikan batas waktu selama 3 hari kepada partai politik yang calegnya diberi tanggapan. Partai politik dapat memberikan klarifikasi ke KPU Bungo sebelum pengumuman daftar calon tetap DCT pada Oktober mendatang. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masuknya Sekretaris Daerah Endang Abdul Nasir ke dalam daftar calon sementara Bacalek DPRD Provinsi Jambi, daerah pemilihan Sarolangun Merangin, PJ Bupati Sarolangun memastikan akan melaporkan ke pemerintah pusat. Beredarnya informasi dan kepastian, Sekretaris Daerah Sarolangun yang masih aktif menjabat maju sebagai Bacalek Provinsi Jambi, daerah pemilihan Sarolangun Merangin, mendapatkan tanggapan dan respon dari masyarakat dan pegawai. Menyikapi ini, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah membentuk tim yang bertugas untuk mengumpulkan data pendukung terkait masuknya Sekda Endang Abdul Nasir ke dalam DCS. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan pihaknya akan mengkaji semua aspek hukum dan aturan mainnya, kemudian akan menindaklanjuti berdasarkan data dan aturan yang ada, termasuk koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Regulasi mengawali tentang pegawaian kaitan dengan Pak Sekda dan
saya minta tim untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kronologis Pak Sekda ini seperti apa. Jadi saya mau tunggu ya, dan nanti kita akan laporkan Pak ke KN ataupun KSN nanti. Berdasarkan data Sekretaris Daerah Endang Abdul Nasir telah menerima dan mengantongi SK pensiun, namun masa berlaku TMT masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2023. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi gagal bayar medium terms note PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Bank Jambi segera dipersidangkan. Kasus yang turut menjerat mantan Direktur Bank Jambi Yunsak L. Halkon akan dipersidangkan tanggal 5 September 2023. Kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi gagal bayar medium term notes PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Bank Jambi segera dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Persidangan ini akan digelar setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi melimpah berkas perkara yang turut menjerat mantan Direktur Bank Jambi Yunsak L. Halkon. Melalui pesan singkat, Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan, pasca pelimpahan berkas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menunjuk Ronald Salnofri sebagai Ketua Majelis Hakim. Sidang akan dimulai pada tanggal 5 September 2023 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi untuk terdakwa Yunsak L. Halkon, Andri Irfandi, dan Dadang Suryanto. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi menyerahkan berkas pemeriksaan penyidik Kejati Jambi ke Pengadilan Negeri Jambi untuk diperiksa pihak pengadilan dan menjadi materi persidangan. Berkas yang dilimpah yaitu hasil pemeriksaan tersangka yang terjerat kasus korupsi gagal bayar medium term notes PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan SNP Finance Bank Jambi hingga negara mengalami kerugian ditaksir mencapai 310 miliar rupiah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membuka lokakarya diseminasi pembelajaran inisiatif dukungan UNDP dan SEKO di Provinsi Jambi. Lokakarya diseminasi itu sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi membuka lokakarya diseminasi pembelajaran inisiatif dukungan UNDP dan SEKO di Provinsi Jambi. Sudirman mengatakan, lokakarya itu merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019. Sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi sektor dominan di Provinsi Jambi. Hal itu terlihat dari struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto. Subsektor perkebunan telah menyumbangkan PDRB 17,8% bagi daerah, sedangkan kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian mencapai 61,78%. Menjadi sektor andalan bagi perkembangan perekonomian daerah, pelaksanaan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus terus diupayakan dengan bantuan seluruh pihak. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong terwujudnya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui usaha-usaha peningkatan produktivitas dan intensifikasi lahan sehingga setiap perkebunan mampu mencapai output yang optimal. Bagian dari langkah tindak lanjut untuk akselerasi percepatan rencana aksi daerah pembangunan perkebunan berkelanjutan yang sudah digagas oleh Pak Presiden untuk tahun 2019 sampai dengan 2024. Banyak hal sebetulnya kenapa kita penting melakukan aksi nyata, karena produksi perkebunan itu masih menjadi andalan dari pendapatan domestik bruto.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, luas tutupan kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai lebih dari 1,1 juta hektar. 45,7% merupakan milik perusahaan perkebunan, sementara 50,2% milik masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara, 42.411 masyarakat di Provinsi Jambi masuk dalam kategori miskin ekstrim. Kondisi miskin ekstrim ini didominasi masyarakat yang bekerja di sektor buruh perkebunan. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah Provinsi Jambi, 42.411 masyarakat masuk dalam kategori miskin ekstrim. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, masyarakat miskin ekstrim yang tersebar di 11 kabupaten kota se-Provinsi Jambi ini didominasi masyarakat yang bekerja di sektor buruh perkebunan, khususnya pada perkebunan kelapa sawit. Pemprov Jambi akan berupaya meningkatkan potensi sektor perkebunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan rampung pada 2024. Penanganan kemiskinan ekstrim pada sektor perkebunan akan diupayakan melalui program pembinaan, bantuan modal kerja, serta peralatan. Meningkatkan kemampuan para pekerja perkebunan ditargetkan mampu mendongkrak perekonomian. Bantuan modal kerja maupun peralatan yang juga disiapkan pemerintah melalui sejumlah OPD diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Karena 2024 kita harus keluar dari zona kemiskinan ekstrim, zero kemiskinan ekstrim di Provinsi Jambi. Itu terbagi di seluruhnya di 11 kabupaten kota. Sudah by name by address, sudah ada namanya, sudah ada by name by address, sudah ada namanya. Bergerak di mana, alamatnya di mana, sudah ada. Makanya salah satu yang mau kita dorong adalah di sektor perkebunan ini. Ternyata setelah diteliti, didalami, itu banyak para buruh-buruh sawit. Dalam upaya mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim pada sektor perkebunan, Sudirman mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok maupun asosiasi agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Wali Kota Jambi Syarif Hasan melakukan panen raya padi bersama masyarakat Kecamatan Telanaipura. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wali Kota Jambi Syarif Hasan melakukan panen raya padi bersama masyarakat di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura. Panen raya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Hasan melakukan panen raya padi perdana bersama masyarakat di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura. Diharapkan panen raya itu dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Jambi. Gerakan panen raya itu juga sebagai upaya pemerintah Kota Jambi dalam mengendalikan inflasi. Masyarakat tidak perlu lagi membeli beras karena dapat produksi sendiri dari hasil panen padi. Wali Kota Jambi Syarif Hasan mengatakan ada sekitar 68 hektar lahan padi milik masyarakat yang siap panen. Sementara sekitar 2 hektar lahan lainnya disiapkan untuk pembibitan ulang. Selain panen raya, Wali Kota Jambi juga menyerahkan bantuan kepada petani padi secara simbolis, di antaranya alat membajak sawah, perahu, dan lain sebagainya. Panen perdana di kelompok usaha tani Tunas Harapan, tepatnya di Kelurahan Penyengat Rendah, yang memang ini menjadi basis pertanian dan salah satu kelompok usaha tani yang memang aktif ya. Nah, kelompok usaha tani ini memiliki lahan pertanian lebih kurang 70 hektar, 68 hektar yang panen hari ini, kemudian 2 hektar itu mereka siapkan untuk pembibitan dan lain sebagainya. Nah, kelompok usaha tani ini setiap tahun dia melakukan panen, ya, panen dan lahan pertanian juga itu setiap ada spesies baru untuk bibit selalu diucobakan di kelompok usaha tani ini. Ya. Kemudian di samping itu juga kami menyerahkan bantuan hand traktor, kultivator, kemudian juga perahu ya kepada petani maupun kepada petani ikan, nelayan ikan ya. Nah. Syarif Hasan menambahkan untuk meningkatkan hasil panen padi, pemerintah Kota Jambi akan memberikan bantuan bibit padi kepada masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Merangin menyambut kedatangan kafilah MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Kedatangan kafilah ini disambut Bupati Merangin Masuri bersama Wakil Bupati Nilwan Yahya. Usai mengikuti musabakoh tilawatil Quran MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun, kafilah MTQ Merangin mendapat sambutan dari pemerintah Kabupaten Merangin. Rombongan kafilah itu disambut langsung Bupati Merangin Masuri dan Wakil Bupati Nilwan Yahya. Dalam sambutannya, Mas Huri sangat mengapresiasi seluruh kafilah yang telah berusaha keras untuk menjadi juara. Meski hanya berada di urutan ke-8, namun sudah ada peningkatan peringkat dibanding tahun lalu yang berada di peringkat 11. Dari 34 kafilah, 9 kafilah lainnya berhasil mengukir prestasi. Tentu kami mengharapkan bagi Ananda, semua yang prestasi meraih juara 1, ini ada yang terus dipertahankan dengan selalu melatih dirinya, selalu berkomunikasi dengan ahlinya, sehingga untuk tahun ke depan ini prestasi tetap dapat dipertahankan. Kemudian yang peringkat 2 dan 3 dan yang belum meraih peringkat ini, tentu harapan kita semua ini untuk lebih giat berlatih, menanamkan diri kita tahun depan kita harus menjadi sang juara. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya yang juga sebagai Ketua LPTQ Merangin mengatakan ada 6 cabang lomba yang diikuti kafilah Kabupaten Merangin. Dari 6 cabang lomba itu, prestasi dapat diukir dengan baik dengan raihan 16 poin. Nilwan Yahya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan kafilah, terutama yang mendampingi kafilah di Sarolangun. Kegiatan ditutup dengan penyerahan uang tunai kepada masing-masing kafilah yang berhasil meraih juara. Ramadan Corbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Kepulangan kafilah Kabupaten Batanghari usai mengikuti MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-52 di Kabupaten Sarolangun disambut langsung oleh Bupati Batanghari beserta jajaran. Bupati berpesan untuk kafilah berprestasi tidak boleh jumawa. Kepulangan 135 kafilah Kabupaten Batanghari yang mengikuti MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-52 di Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu disambut langsung oleh Bupati Batanghari beserta jajaran di serambi rumah dinas. Kedatangan para kafilah ini pun dijamu dengan makan siang. Ajang MTQ ke-52 tersebut, Kabupaten Batanghari memperoleh 50 poin dengan menduduki peringkat keempat dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif merasa bangga dengan penampilan para kafilah yang penuh semangat dan selalu memberikan hasil yang maksimal. Dirinya juga berpesan kepada kafilah yang belum meraih prestasi untuk tidak berputus asa dan selalu belajar, guna lebih memperdalam ilmu pengetahuan agama. Selain itu, Bupati juga berharap kafilah yang telah berhasil mendapat juara untuk tidak berpuas diri maupun jumawa dan tetap dapat terus meningkatkan prestasinya, tidak hanya tingkat provinsi namun juga nasional. Sukses pada usianya, pada puncak performance hidupnya yang sebelumnya tidak pernah berprestasi. Mengapa dia bisa sukses? Kenapa? Dia tahu, aku belum berprestasi berarti harus lebih giat lagi. Jadi adik-adik yang belum berprestasi, bagaimana memacu dirinya untuk berprestasi di waktu mendatang. Yang sudah juara, jangan sombong, jangan jumawa. Pada saat kita berpuas diri, maka batas itulah hidup kita. Pelatih yang bertanggung jawab terhadap para kafilah bisa terus melakukan pembinaan guna mengembangkan bakat serta prestasi kafilah agar ke depan di momen MTQ selanjutnya peserta bisa mempersembahkan hasil terbaik. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Junaidi resmi menahkodai Serikat Media Cyber Indonesia Jambi masa bakti 2023-2025. Prosesi pelantikan ini dihadiri PJ Bupati Muaro Jambi beserta unsur Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi.
Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mengajak seluruh pengurus Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Kabupaten Muaro Jambi ikut berperan dan berkolaborasi dengan pemerintah serta seluruh stakeholder dalam menyampaikan edukasi berita yang mendidik, berimbang dan terpercaya bagi masyarakat. Harapan ini disampaikan PJ Bupati pada pelantikan pengurus SMSI masa bakti 2023-2025. Bahyuni Deliansyah meyakini seluruh wartawan yang tergabung dalam SMSI Muaro Jambi memiliki kemampuan dan kompetisi sebagai jurnalis yang baik serta dapat menjalankan tugas sebagai jurnalis yang profesional. Dan harapan kami, harapan masyarakat bisa memberikan yang terbaik untuk pemerintah maupun masyarakat media. Yang ketiga, menjaga hubungan silaturahmi, berkolaborasi antara SMSI dengan seluruh stakeholder yang terkait yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga ke depan kita punya tujuan yang sama, bagaimana Muaro Jambi ini sesuai dengan slogan kita bergerak mantap menuju masyarakat adil dan makmur. Setelah menyaksikan prosesi pelantikan, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkup Pemkab Muaro Jambi untuk tidak alergi terhadap para jurnalis. Pengurus SMSI Muaro Jambi yang dilantik yakni Junaidi sebagai ketua, yang dilantik langsung oleh Ketua SMSI Provinsi Jambi Muhtadi Putra Nusa. Ketua SMSI Muaro Jambi Junaidi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan momentum bersejarah ini. Junaidi berharap semua pengurus dapat menjalankan tugas, tanggung jawab, dan amanah yang diemban. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Bungo bersama Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar sosialisasi pencegahan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Sosialisasi itu menghadirkan tokoh adat dan Datuk Rio atau Kades se-Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Bungo bersama Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar sosialisasi pencegahan aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti di Kabupaten Bungo. Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Bungo Zainadi mengatakan sosialisasi ini merupakan salah satu langkah dalam upaya mencegah penambangan emas ilegal. Selain melanggar peraturan pertambangan, penambangan emas ilegal ini juga dapat merusak lingkungan. Zainadi berharap seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi dengan baik agar dapat diterapkan di seluruh dusun dalam wilayah Kabupaten Bungo. Memberantas seperti ini tidak cukup dengan aparat penegak hukum saja. Tentunya semua lini harus bergerak bersama-sama bersatu untuk supaya pencegahan terhadap peti ini betul-betul kita berantas sampai ke akar-akarnya. Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Jambi Kamaruzaman mengatakan peti biasanya menggunakan zat kimia berupa merkuri dalam melakukan proses peleburan. Zat kimia itu sangat membahayakan jika tercemar di aliran air yang dikonsumsi masyarakat. Komitmen dari semua pihak memang kebijakan tadi, makanya kami berharap bahwa ke depan sebagai tindak lanjut ada pertemuan pimpinan Kabupaten Bungo, terutama rakor Forkopimdanya, membahas terkait bagaimana upaya pemerintah dalam rangka mencegah dulu, kalau nanti upaya kesepakatan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku penambangan emas. Kasus peti di Kabupaten Bungo tak pernah ada habisnya. Bahkan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo, aktivitas peti masih tinggi. Selain sosialisasi pencegahan, pemerintah Kabupaten Bungo juga mensinkronisasikan sosialisasi saat pelantikan kepala desa atau Datuk Rio. Kepala desa diminta untuk membacakan ikrar dan menandatangani fakta integritas, yang salah satu isinya tidak melakukan aktivitas peti. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura meluncurkan aplikasi Simfoni Durian. Peluncuran aplikasi itu dilakukan untuk mendongkrak penjualan hasil pertanian. Bupati Merangin Mas Huri meluncurkan aplikasi Simfoni Durian Merangin atau Sistem Informasi Produk Lokal Pertanian mendukung kepariwisataan Merangin di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura TPH Kabupaten Merangin. Aplikasi yang akan membantu mempromosikan berbagai komoditi hasil pertanian dari Bumi Tali Undang Tambang Teliti ini digagas Kadis TPH Kabupaten Merangin Slamet Sudarsono. Mas Huri berharap dengan adanya aplikasi itu dapat mendongkrak penjualan hasil pertanian dari Kabupaten Merangin sehingga perekonomian masyarakat Merangin yang mayoritas petani dapat meningkat.
Digitalisasi ini ya, karena perubahan zaman, perubahan paradigma, di mana paradigma yang lama itu sangat menyulitkan. Dengan mudah-mudahan aplikasi ini memberikan kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para petani kita. Kadis TPH Merangin Slamet Sudarsono mengatakan keberadaan aplikasi Simfoni Durian Merangin diharapkan mampu menciptakan digitalisasi usaha pertanian. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga akan membentuk jiwa kewirausahaan bagi petani maupun pegawai, terutama dalam mendukung kepariwisataan Geopark Merangin. Jadi aplikasi ini atau website ini berguna bagi membuka marketplace bagi petani, produk-produk lokal pertanian kita yang selama ini belum bisa diakses secara luas. Maka dengan diakses secara luas, mengharapkan kami petani lebih berinovasi untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Simfoni Durian memuat informasi tentang produk pertanian lokal Merangin. Hasil turunan produk dan ketersediaan produk lokal pertanian akan mudah diketahui oleh masyarakat luas. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meskipun sejumlah daerah lumbung pangan mengalami gagal panen akibat kemarau, namun stok beras di Kabupaten Merangin cukup dan aman. Meskipun sejumlah daerah lumbung pangan mengalami gagal panen akibat kemarau, namun persediaan beras di Kabupaten Merangin di gudang Bulog Subdivre Sarko masih aman atau mencukupi untuk masyarakat. Saat ini ada sekitar 1.200 ton beras dari berbagai jenis. Prediksi persediaan beras aman hingga 4 bulan ke depan. Selain dalam gudang, masih ada persediaan beras Bulog Subdivre Sarko dalam perjalanan. Mengantisipasi kenaikan beras, dan itu kita tidak mengharapkan adanya kenaikan beras ini karena kita mengetahui bahwa daerah-daerah sentra lumbung padi, lumbung beras gagal panen akibat kemarau ini. Nah, tentu ini kita antisipasi agar kenaikan beras kita nanti tidak melonjak secara tajam. Jika terjadi lonjakan harga beras, pemerintah Kabupaten Merangin bekerja sama dengan Bulog Subdivre Sarko akan menggelar operasi pasar guna menekan harga. Saat ini sesuai program stabilisasi harga pangan, harga jual beras di Bulog Rp8.600 per kilogram, sedangkan harga eceran tertinggi di pasaran Rp9.950 per kilogram. Dengan fenomena El Nino, kekeringan saat ini, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, memang sudah banyak di daerah sentra produksi yang memang tidak bisa panen, terancam gagal panen. Jadi untuk itu pemerintah melalui Bulog menggelontorkan program SPHP. Untuk stok beras kita yang kita jalankan sekarang di program SPHP, itu ada beras impor dari Thailand dan Vietnam, dan ada juga beras dalam negeri yang berasal dari petani lokal dari Lampung dan dari daerah Jawa. Bulog Subdivre Sarko mengimbau masyarakat agar tidak khawatir kekurangan persediaan beras dan jangan menimbun persediaan beras dalam skala besar untuk keperluan konsumsi, karena Pemkab menjamin persediaan beras aman dan mencukupi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali membuka penerimaan P3K untuk ratusan formasi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Memasuki Purna Bakti, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi secara resmi berganti. Nantinya tongkat estafet kepemimpinan akan digantikan oleh Kortini JM Sitohang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Jambi.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar pisah sambut Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi yang memasuki purna bakti di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Kamis siang. Memasuki masa purna bakti, tongkat kepemimpinan yang sebelumnya dipimpin Tholip digantikan sementara oleh PLH Kortini JM Sihotang. Kortini JM Sihotang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Jambi. Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Insinyur Razilu mengatakan pergantian kepemimpinan merupakan hal yang biasa terjadi dalam organisasi. Meski diganti, namun pelayanan kemasyarakatan diharapkan akan terus ditingkatkan. Saya hari ini mewakili Pak Menteri Pimpinan Kementerian untuk pelepasan Pak Kakanwil karena beliau sudah memasuki purna tugas di Kementerian Hukum dan HAM. Memang kebiasaan yang kita buat dan aturan yang sudah kita buat, kalau ada pelepasan Kakanwil itu yang hadir pasti pimpinan tinggi media dari Jakarta untuk melepaskan mereka. Terima jabatan karena saya sudah masuk masa purna bakti pada tanggal 31 ini, sehingga besok tanggal 1 saya sudah posisi sudah tidak sebagai Kakanwil. Jadi hari ini sudah saya serahkan kepada Bu Kortini selaku PLT karena memang sampai sekarang pejabat definitifnya belum ada. Ibu, mungkin kalian akan dengar dan lihat, jangan berpuas diri dengan apa yang telah kita capai. Tapi bagaimana lebih meningkat lagi. Dengan cara apa tadi? Tetap evaluasi sebelumnya apa yang sudah kita kerjakan, ya. Sebagai dari saat itu kita buat strategi atau terobosan untuk selanjutnya. Selain menggelar pisah sambut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi turut melaksanakan pedang pora untuk melepas kepergian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tholip, yang memasuki masa pensiun. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perbaikan jalan dari pemerintah pusat melalui Inpres Tengah dikerjakan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat 2 titik ruas perbaikan jalan tersebut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat melalui program instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2023. Inpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Maret 2023 tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah. Jalan daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan lewat dana Inpres tersebut adalah jalan rusak yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri melalui dana APBN. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur Susiana mengatakan saat ini ada ruas jalan tengah dalam proses pengerjaan. Titik pertama, jalan di Parit Slamet menuju Kecamatan Mendahara sepanjang 9,065 km dengan pagu anggaran sebesar 46,6 miliar rupiah. Di titik kedua, untuk ruas jalan Tugu PMD menuju Kecamatan Kuala Jambi sepanjang 8,029 km dengan pagu anggaran 41,7 miliar rupiah. Peningkatan kualitas jalan ini ditargetkan selesai dan dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada akhir tahun 2023. 2 ruas jalan yaitu Jalan Tugu PMD ke Kuala Jambi dan Jalan Parit Slamet ke Kuala Mendahara itu saat ini telah berkontrak dan sepantauan kami di lapangan telah dilaksanakan mobilisasi dan kegiatan penyiapan badan jalan. Sepengetahuan kami itu dalam 1 tahun anggaran, jadi insya Allah akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 insya Allah selesai, sehingga masyarakat Tanjung Jabung Timur dapat menikmati peningkatan jalan yang telah diusulkan melalui dana Inpres tahap 1 melalui kegiatan di APBN. Sementara itu, klasifikasi peningkatan jalan melalui Inpres ini berupa masing-masing lebar jalan 5 meter dan lebar bahu jalan 3 meter. Diharapkan jalan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jambi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jumlah formasi P3K di Kabupaten Kerinci tahun 2023 mencapai 837 formasi.
Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdikan diri. Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kerinci mendapatkan alokasi penerimaan P3K sebanyak 837 formasi dengan rincian 553 formasi guru, 190 tenaga kesehatan, dan 94 untuk formasi tenaga teknis. Formasi P3K di Kabupaten Kerinci pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 2022. Pada tahun sebelumnya, formasi P3K di Kerinci hanya 572 dengan rincian 503 formasi guru, 36 untuk formasi tenaga kesehatan, dan 33 untuk formasi untuk penyuluh atau teknis. Yang untuk periode 2023 baru kemarin sekitar seminggu yang lewat formasinya sudah keluar ya. Keluar 553. Guru yang untuk apa? 2023. Guru 553. Kemudian ada tenaga kesehatan 190. Kemudian ada tenaga fungsional umum ya. Teknis 96. Pendaftaran seleksi P3K di Kabupaten Kerinci akan dibuka mulai 16 September mendatang, sementara pengumuman hasil akhir seleksi akan dilaksanakan pada 1 Desember tahun 2023. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga akhir Agustus 2023, realisasi perekaman KTP elektronik di 6 kelurahan baru di Kota Jambi baru mencapai 50%. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya belangko cetak KTP di Dukcapil Kota Jambi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Jambi sempat kekurangan belangko cetak KTP elektronik. Kondisi ini menghambat realisasi perekaman KTP untuk 6 kelurahan baru di Kota Jambi. Kurangnya belangko KTP elektronik tersebut karena belum ada tambahan belangko dari pemerintah pusat, sehingga KTP elektronik belum bisa dilakukan oleh Pemkot Jambi. Sementara itu, sejak pemekaran wilayah kelurahan hingga Agustus 2023, realisasi perekaman KTP elektronik masyarakat masih minim. Dari 200.000 wajib KTP, baru sekitar 100.000 yang melakukan perekaman. Tapi penyelesaian admin kartu keluarga sudah mencapai 90%. 6 kelurahan baru hasil Kelurahan Kenali Kecil, Simpang Rimbo, Pinang Merah, Tulanggulo, Kenali Asam, dan Kelurahan Bakung Jaya. Untuk pemekaran itu alhamdulillah kakaknya kemarin kita kan kolektif kan. Alhamdulillah sekitar 90% lah, 90% sudah. Tapi memang KTP-nya kemarin itu yang belum, karena kita tidak menerima kolektif KTP karena belangko kemarin terbatas kan. Nah sekarang belangko sudah ada, masyarakat bisa datang ke 5 lokasi layanan Dukcapil, termasuk drive-thru untuk nyetak KTP. Kalau yang sudah KTP berapa persen, Bang? KTP kalau pemekaran baru sekitar 50% lah, 50%. Dari berapa totalnya, Bang? Dari 200.000. 200.000, Bang? Iya, 200.000 yang terdampak pemekaran kan 200.000. Pihak Dukcapil Kota Jambi tetap optimis sebelum tahun 2024, semua perubahan data administrasi kependudukan telah rampung, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Persatuan Seniman Jambi menggelar pentas seni hiburan rakyat merdeka di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perayaan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, Rabu malam 30 Agustus 2023, Persatuan Seniman Jambi atau PSG menggelar hiburan rakyat merdeka di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Staf ahli Gubernur Jambi Husairi yang turut menghadiri acara tersebut mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Persatuan Seniman Jambi yang telah menyelenggarakan hiburan rakyat merdeka. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong inovasi, semangat kebersamaan, dan persatuan dalam keberagaman, serta menggalang semangat kebersamaan dalam mewujudkan Provinsi Jambi maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional. Hadiran kita di sini adalah untuk mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan ini dengan darah dan air mata, bahkan nyawa. Dan sepatutnya saat ini kita syukuri
bersama serta kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan penuh semangat. Ketua Umum PSG Syed Hafiz Al-Baiti mengatakan solidaritas seni dapat membangkitkan rasa kemerdekaan. Diharapkan kegiatan ini dapat terus digelar untuk menghibur masyarakat Jambi. Syed Hafiz Al-Baiti mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya hiburan rakyat merdeka. Kegiatan ini adalah memperingati HUT RI yang ke-78 dengan solidaritas seni kita bisa membangkitkan rasa kemerdekaan. Mungkin harapan kita ke depan seperti apa? Harapan kita setiap tahun insya Allah kita adakan acara ini untuk menghibur masyarakat. Hiburan rakyat merdeka yang mengusung tema bangkitkan semangat kemerdekaan dengan solidaritas seni ini disambut meriah oleh masyarakat Mestong Moro Jambi. Hiburan rakyat merdeka ini turut dihadiri komunitas seni musik kabupaten kota seprovinsi Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Habib Wijaya. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.